ربي صلي على محمد ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم صلوا يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي بلغ الوصيلة يا ربي خصت بالفضيلة يا ربي وضعني صحبه يا ربي وضع عليه الصلاة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي. Dan yang sama-sama kita muliakan, kita cintai Ketua Majelis Taklim Saung Al-Hidayah Bapak Ade Mulyana yang lebih kita kenal dengan Kokong Yopi dan keluarga. Marilah pada kesempatan malam ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya serta izin dan takdirnya kita dapat berkumpul di kediaman Bapak Ade Mulyana dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita semuanya pada malam hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam semoga tercurah keribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم منك لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول منك لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول وقولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرق والوصول وقولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرق والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إلى المسيء قد جاءوا لذنبي أستغفر الله يا سيدي يا رسول الله يا له الجاه عند الله المسيء قد جاءوك لذنبي أستغفر الله سيدنا النبي 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 شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا 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 النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qaul. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati penceramah kita Habib Umar bin Yunus Jamalulail, alhamdulillah sehat terus ya. Yang sama-sama kita hormati guru kita
sekaligus orang tua saya, Abah Kiai Tubagus Ahmad Sobari, yang sama-sama kita hormati juga guru kita Ustadz Kiai Haji Ahmad Narawi SH, yang sama-sama kita hormati Ustadz Kutni, yang sama-sama kita hormati juga Pamanda Jamaluddin Tuki SH MH. Kebetulan juga ada Pak RT, Pak RW, dan abang-abang, adik-adik saya, saudara-saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takzim saya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka memeriahkan hari kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menjadi panutan kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama kepada YPPPK, Yayasan Pelayanan Perlindungan Konsumen, karena dengan beliaulah Majelis Saung Al-Hidayah ini dapat melaksanakan atau menyelenggarakan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada Majelis Baitul Salam, alhamdulillah kerjasamanya, dan saudara-saudara saya, keluarga saya, alhamdulillah mendukung semua. Terima kasih ke semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan permohonan maaf saya apabila dalam jamuan atau tempat yang kurang berkenan. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi permohonan maaf saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, sadaqallahul aliyul adzim. Hadaratil mukarramun, para asatidz, para alim ulama, para hujat, bapak-bapak dan saudara-saudara, mudah-mudahan kita yang hadir pada acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ini yang kita peringati, insya Allah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang dimuliakan. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus, lil khusus yang sama-sama kita hormati, mubalik kita yang datang jauh dari Bogor, alhamdulillah tepat waktu, yaitu Al-Habib Umar bin Yunus Jamalul Lail, matallahu bituli hayati. Kita doakan guru kita panjang umur, sehat badan, bisa menyampaikan ilmunya buat kita, dan nanti kembali ke rumah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus pula guru kita Bapak Ki Haji Tubagus Ahmad Sobari, yang senantiasa selalu membimbing zikir untuk kita. Mudah-mudahan apa yang telah dibimbing oleh guru kita kiranya menjadi ibadah buat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Saman Mai, Bapak Ustadz Kurni, dan juga Mamanda, Bapak Haji Jamal Lulai, Bapak Haji Jamal SH dan MH. Mudah-mudahan
Mamang saya ini insya Allah dipanjangkan umur oleh Allah untuk bisa meneruskan perjuangan orang tuanya, yaitu Engkong Haji Abbas. Mudah-mudahan Allah ini. Oh, ditugi. Hadirin para bapak jamaah yang saya hormati, wabil khusus juga sahibul majlis, Bapak Adik Mulyana beserta keluarga, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membuktikan kepada Allah. Hari ini kita bisa mengatakan, mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang mencintai baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin, kalau bicara surga, model kita orang yang nggak pantas masuk surga. Yang model begini masuk surga, enggak. Udah pendek, hitam, buruk, miskin, jelek, pantas masuk surga yang kagak ya. Tapi hanya satu harapan kita dengan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang kita cintai, Rasul yang kita teruskan perjuangannya, Rasul yang terus kita hidupkan sunnahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu harapan kita. Udah, oleh karena itu hadirin jamaah yang saya hormati, dengan kehadiran kita pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi ibadah buat kita. Amin. Dan saya ngimpi Pak, ini kira-kira kalau pengajian malam Sabtu, malam Jumat yang ada kayak gini bagaimana ya? Waduh, meledak ini kampung Pak, meledak udah, agak muat kan gitu ya. Tapi alhamdulillah, walaupun nggak semua hadir, tapi doanya terus. Bahkan ada yang bilang, Ustadz, Bang Kokong saya nggak hadir, emang apa banyak urusan? Tapi kopinya datang, sama aja Pak. Orangnya kagak datang, kuenya datang. Orangnya kagak datang, doanya datang. Orangnya kagak datang, minumannya datang. Orangnya kagak datang, bantuannya datang, sama aja. Tapi kalau semuanya kagak datang, bantuannya datang, siapa yang makan? Nah, hadirin jamaah yang saya hormati, hanya ini atas nama segenap Dewan Guru di Majelis Taklim Saum Al-Hidayah, saya mengajak mari sama-sama kita hidupkan majelis kita, karena apapun ceritanya kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi raka'atin. Dudukmu satu saat, dudukmu cuma sesaat, sebentar, enggak lama, di majelis ilmu, kata baginda Rasul dalam sabdanya, khairun min alfi raka'atin. Lebih baik kamu sholat 1000 rakaat, tapi sholat yang sunnah. Tuh, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, yaitu sholat yang sunnah. Sebentar Pak, memang beratnya luar biasa. Kita ngobrol dari pagi sampai siang, nggak ada yang melihat jam. Coba ngaji baru dimulai. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami. Jam dilihat, jam berapa ya? Tuh. Majelis belum dimulai, jam udah dilihat. Kira-kira kalau main catur melihat jam apa kagak? Hah? Itu dia. Nah, hadirin jamaah, inilah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama segenap Dewan Guru dan segenap pengurus Majelis Taklim Saum Al-Hidayah mengucapkan ribuan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala habibana wa maulana Muhammad innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Amma ba'd. Sama kita hormati dan kita cintai segenap para alim ulama, kiai, tuan guru, mobil khusus daripada orang tua kita yang dari Cikias,
itu bagus, Ahmad Sobari atau biasa suka saya sebut TP Abbas. Insya Allah orang tua saya, sesepuh kita mudah-mudahan, dan juga guru-guru yang lain ini yang saya belum kenal namanya satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada antum semua. Saya berdoa kepada Allah semoga ulama kita panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, luas rezeki, mudah urusannya, amin, tambah ilmunya, manfaat dan barakah, amin, putra putrinya menjadi keturunan saleh salihah, amin, dan semoga Allah berikan rezeki kepada guru kita akhir daripada hayatnya husnul khatimah. Terkhusus tercinta pimpinan daripada Majlis Saung Al-Hidayah Saung Akhirat, Abah Kokong, Adek Mulyana, ya baru tahu namanya nih, karena biasanya manggil Abah Kokong aja. Mudah-mudahan beliau semakin istiqomah, sehat walafiat, panjang umur, luas rezeki dan mudah urusannya, semakin bertambah ilmunya, amin, semakin kuat imannya, akhir hayatnya husnul khatimah. Alhamdulillah yang mengundang saya untuk pengajian di Majelis Saung Akhirat, menyampaikan tausiah pimpinan sebagai ketua saya juga ini, Yayasan Pelayanan Perlindungan Konsumen, Insya Allah Bang Jamal, Ishak, dan berikut rekan-rekannya, luar biasa dengan adanya Yayasan Pelayanan Perlindungan Konsumen yang beliau pimpin, sangat amat membantu untuk orang-orang yang susah, khususnya buat yang pilih hutang. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Yayasannya semakin maju, semakin dikenal, semakin dicinta, semakin banyak yang ikut. Amin. Yayasannya menjadi yayasan yang barokah. Jamal biar jadi terdepan, bukan hanya menjadi ketua yayasan. Ke depan beliau akan menjadi penerus daripada Majelis Saung Hidayah, menjadi ketua Majelis Taklim. Amin. Makin getol ibadahnya, amin. Makin banyak duitnya, jangan nyampe nambah biniknya. Ya. Semua yang hadir di sini saya hormati, aparatur pemerintah, RT, RW, lurah, juga ada polisi, TNI, dan juga hadirin hadirah yang saya hormati. Insya Allah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitam. Ya Allah ya Rabb, jadikan perkumpulan kita di malam yang penuh barakah ini ya Allah, di malam Jumat, Masya Allah, berbarengan dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tetesan hujan. Berikut hari ini, malam ini, detik ini kita memperingati maulid manusia yang mulia Habibana wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan perkumpulan kita puncak dan akhirnya husnul khatimah. Wa inna ma qad sa'alna min qayatil hisami. Amin. Yang hari ini memiliki hajat, angan-angan, harapan, segudang cita-cita yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wasilah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini sedang terkena penyakit stroke, asam urat, diabetes, kolesterol, jantung, kencing manis, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang hasud, dengki, ria, sombong, ghibah, namimah, Allah angkat penyakit hatinya. Amin. Yang banyak utang, semoga Allah berikan jalan untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin. Amin. Yang lagi pada nganggur biar dapat kerjaan yang barokah, banyak duitnya. Amin. Yang belum pada nikah, semoga Allah kasih pasangan yang saleh. Yang lagi pacaran biar pada putus. Iya maksiat, akrobu zina, artinya memutuskan diri untuk menikah. Amin. Punya dosa, Allah ampunin dosa-dosanya. Hadirin mohon maaf, bukannya saya nggak punya adab, songong minta duduk di kursi, karena dari pagi sampai sekarang belum duduk nyaman dari Pelabuhan Ratu kita ini. Ya Allah, lemes banget, tenggorokan kita juga ada seret, belum kena air, belum mandi pisan. Kalau gue mencuci muka mah udah, alhamdulillah. Cuman mandi belum, mudah-mudahan baunya nggak kesono. Amin, insya Allah. Jadi minta maaf, Abah, Kiai, Pak Guru, Ajengan, saya duduk di kursi karena capek banget. Kata kunang-kunang belum kena nasi, karena ketoprak cuma 2 sendok tadi. Komponen mulu memang Jamal, cepet deh, acara mau bubar, nanti baru mulai, parah banget. Kurang ajar juga dikerjain. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa sih kita mesti memperingati maulid Nabi Muhammad? Apakah yang kita kerjakan ini ada pahalanya? Apakah ada dalilnya? Untuk apa sih acara seperti ini? Ini perlu diterangin apa kagak nih? Perlu dijelasin apa kagak?
kalau mau dijelasin dengerin, pasang pikirannya, pasang hatinya, dengerin, fokus, insya Allah kita bahas sampai tuntas ini acara. Amin. Tapi kudu sabar ya, 1 jam lebih kuat, 2 jam kuat. Ini yang kuat ya Allah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad memiliki satu indikasi pahala yang gak usah pakai diceritain sebetulnya. Jangankan kita yang beriman, Masya Allah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtudurar, yang hari ini sedang dirayakan haulnya jutaan manusia lagi kumpul di Solo itu. Apa kata beliau? Masyi kama majma'al maulid yujalil qurub, ta waktu taubataka ya asi idza batatu. Beliau berbicara ini 200 tahun yang lalu. Imam Syekh Al-Mudabbi dalam kitab Fathus Somad, wal-iktinah bi maulid Nabi Syarif min aqdamil qurbat. Apa kata Habib Ali? Tidak ada satu tempat yang paling sangat amat termulia di muka dunia ini setelah Mekah dan Madinah, di mana di tempat tersebut tidak ada jarak manusia sejengkal pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tempat dibacakan sholawat dan maulid Nabi Muhammad SAW. Jangan kelihatan tempatnya begini, Masya Allah. Walaupun kecil sempit, hari ini tempat yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hanya kalau kita berhajat ini malam, syaratnya apa? Khusyuk, khudu, pikirannya yang fokus, hatinya dijaga. Apa yang malam ini kita minta, insya Allah pasti Allah ijabah. Lantaran apa? Kita hadirnya benar-benar karena Allah, bukan karena main-main. Ya, yang fokus. Tuh. Terus apalagi kata Syekh Al-Mudabbi atau Imam Ahmad bin Muhammad At-Tijani tentang peringatan membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Beliau sampaikan, la wasilah indallah a'zamu naf'an wa arja fi istijlabi radda rabbi 'anil 'abdi fi haqqi ammati akbar min as-salati 'ala al-habib sallu 'ala nabi Muhammad. Tidak ada satu perantara wasilah indallah, di sisi Allah, a'zamu naf'an, yang sangat amat besar manfaatnya, fi istijlabi ridha rabbi 'anil 'abdi, untuk mengharap untuk mendekatkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali apa? Kita bagi hamba yang lemah, yang kurang ibadah, kurang sholat, kurang puasa, kurang apa? Qiyamul lail, untuk dekat kita kepada Allah. Amalan yang paling tepat adalah apa? Memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Makanya beruntung ada saung akhirat ini hadirin. Tujuan dibangun majelis saung al-hidayah, atau saya katakan saung akhirat, tidak lain tidak bukan kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, mencari ridhonya Allah, hidup 1 kali 24 jam bagaimana supaya Allah ridho kepada pekerjaan kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Boleh minta tisunya? Ya, maaf. Pinjam dulu. Aduh, lama banget. Lanjut. Terus apa bentuk pahalanya? Masya Allah hadirin, manusia yang pertama kali memperingati Maulid Nabi Muhammad, yang membuat pesta besar-besaran menjelang lahirnya Nabi Muhammad, ini bukan orang yang beriman. Siapa dia? Abu Lahab. Siapa nama asli Abu Lahab? Awas jangan dipikir Lahab ini jelek. Lahab ini lahbun, bahasa Arab, artinya apa? Kalau bahasa pemuda-pemudi emak-emak zaman sekarang, lahab itu artinya terjemahannya glowing, mukanya mengkilap, banyakan pakai make up, krim malam, krim siang, pakai serum, pakai foundation, pakailah tulip. Nah, ini jadi glowing mukanya, lahbun, lahab. Kenapa dijuluki Abu Lahab? Zaman beliau hidup belumlah Rasulullah, satu tanah haram Mekah, kedua setelah Sayyid Abdullah, Abu Lahab orang yang paling tampan di tanah haram Mekah. Jadi kalau dia keluar, Masya Allah, mukanya itu luar biasa, lahbun, bercahaya luar biasa.
Abu Lahab dikatakan oleh Al-Imam Nasir, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bi tabbat yadahu bil jahimi mukhallada." Kata annahu yaumul itsnaini daiman yukhaffafu anhu bisururi bi Ahmad. Surah Nabi Muhammad. Tahu kejahatan Abu Lahab? Waduh, banyak banget. Udah kafir, jahat lagi. Ya, satu ketika Rasulullah SAW ucap kejahatan Abu Lahab. Allah perintahkan untuk dakwah terang-terangan. Nabi keliling mengajak sahabat-sahabatnya untuk kumpul satu lapangan. Nabi diri di atas bukit. Nggak tanggung-tanggung, Nabi ini mendapat julukan Al-Amin. Bahkan orang-orang kafir mengukir nama Nabi Muhammad di depan pintu Ka'bah, di dinding Ka'bah, di antara bawah multazam. Apa tulisannya? Yang ditulis orang kafir, Muhammad bin Abdullah Shadiqul Wa'dul Amin. Ini orang kafir yang kasih julukan, bukan orang yang beriman. Kenapa? Karena sepanjang hidup Rasulullah, dari mulai kanak-kanak sampai dewasa, sampai diangkat menjadi Rasul, tak pernah ada cacat di mata orang kafir, kejelekan sedikit pun. Subhanallah, julukannya langsung orang kafir dikasih Shadiqul Wa'dul Amin. Makanya begitu diundang satu kota Mekah, satu pun gak ada yang datang, sampai yang lumpuh pun merangkak tetap ikut undangan Rasulullah SAW. Begitu Nabi berdiri di atas bukit, Nabi katakan, "Wahai saudara-saudaraku, satu tanah haram Mekah, saya mau berkata sama anda semua. Mudah-mudahan anda percaya semua. Kalau andai kata di belakang ini ada sekelompok manusia ingin menyerang kita dengan senjata yang sangat komplit, pedang, tombak, dan juga anak panahnya, ingin membantai kalian semua, kalian percaya apa enggak?" Semua jawab, "Lebih dari ini saya percaya ya Muhammad. Karena anta shadiqul wa'dul amin, orang yang paling jujur, orang yang paling dipercaya dan amanah." Nah, ini yang akan saya sampaikan bukan itu sebetulnya. Sebetulnya yang saya ingin sampaikan kepada anda semua, saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim yang berdiri di hadapan anda ini adalah utusan Allah, penutup segala nabi. Apakah anda percaya? Satu manusia pun gak ada yang berani angkat bicara. Nabi ulang, apakah anda percaya? 3 kali berturut-turut, tak ada satu pun manusia yang berani mengangkatkan suaranya untuk mempercayai apa yang dikatakan Nabi. Hati mereka percaya, tapi mulut mereka bungkam, tak berani berkata satu kata-kata pun. Yang bereaksi satu cuma siapa? Pamannya Nabi, Abu Lahab. Dia naik ke atas bukit, dihampiri sang Rasul, dipegang pundaknya, ditekan, ditunjuk batang hidung Nabi Muhammad SAW. Apa kata Abu Lahab? "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana." Kalau kata orang Betawi, loncong ente, kurang ajar, biadab. Kalau kata Betawi, songong kalau kata Betawi. Orang segini banyak ente kumpulin cuma mau cerita-cerita, waduh, dasar penipu, nabi palsu, tukang bohong, turun ente. Itu Nabi dibentak oleh pamannya Quraisy yang sangat disegani dan ditakuti oleh seluruh tanah haram Mekah. Sedikit sedap meriang ini Rasulullah. Pada waktu itu sahabat sedikit, bukan berarti Nabi gak berani melawan. Ini udah perintah Allah, harga mati. Mau Nabi mati di situ, Nabi gak pernah takut. Akhirnya Allah langsung yang turun tangan, menghibur, memberikan kekuatan hati sang Rasul. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Angkat lagi kau punya tangan ya Muhammad, tunjuk balik itu hidungnya Abu Lahab, katakan kepada Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu fi jidha." Ini pertama kali ayat itu. Pada waktu Nabi disuruh dakwah terang-terangan, terus Nabi Muhammad diperintahkan untuk tunjuk hidung Abu Lahab, keluar ayat ini atas perintah Allah. Jatuhlah Abu Lahab, terguling-guling dari atas bukit. Nah, ini diantara kejahatan beliau.
Walaupun Abu Lahab sudah tercatat dalam Al-Quran, termaktub kedua belah tangannya dipatahkan oleh malaikat, diikat dari rantai yang terbuat daripada api neraka jahanam, ata annahu yaumul isnaini daiman. Tapi Abu Lahab Allah berikan pahala. Kenapa? Waktu hari Senin Nabi dilahirkan, keluar daripada rahim ibunya, dapat kabar daripada budaknya Siti Suaibah. Awas, yang diperdekakan Siti Suaibah, dan hadiah yang diberikan bukan hanya kepada Siti Suaibah, seluruh orang-orang pembesar yang ada di tanah haram Mekah, dan mengundang seluruh pembesar-pembesar untuk pesta besar-besaran menyambut kelahiran daripada keponakannya Muhammad bin Abdullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Abu Lahab bikin maulid hadirin. Abu Lahab bikin ini dalil, ini kuat ini hadirin. Kitab-kitab aslafun saleh diceritakan tentang sedikit pahala yang Allah berikan kepada Abu Lahab. Walaupun biadabnya Abu Lahab, setiap hari Senin Allah nggak siksa. Kenapa? Karena yawm al-itsnain yukhaffafu anhu lis-sururi bihi. Dari jari jemarinya keluar air dari sela-sela. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat disikat habis sama malaikat, digebukin. Tapi setiap Senin keluar air sehingga diminum. Siksaan Allah yang 6 hari tersebut yang begitu pedih hilang dalam sekejap. Setelah lanjut lagi hari Selasa, diazab lagi. Terus bagaimana kita yang beriman? Fama dhannu bi abdi kana tula umri, yang setiap saat dan waktu dia habiskan umurnya hanya untuk memuji, beruswatun hasanah, menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Apa kata Imam Nasir? Famata muwahida, pahala bagi kita akan lebih besar daripada satu hadiah yang Allah berikan kepada Abu Lahab. Apa? Allah akan matikan anda semua yang senantiasa istiqomah memperingati maulid Nabi Muhammad, berselawat kepada Nabi Muhammad, mati dalam keadaan wahid. Wahid artinya apa? Membawa iman dan Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh. Terus ada dalilnya apa enggak? Ini perintahnya dari siapa? Nah, ini yang intinya yang akan saya sampaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, peringatan maulid ini banyak sekali dalil. Quran menjelaskan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Contohnya siapa? Bukan lagi malaikat, nabi, rasul, bukan lagi para sahabat. Allah yang memberi contoh dan diceritakan dalam hadis. Cuma kita kagak pernah sadar. Maulid tiap hari kita baca, tapi gak pernah dipikirin artinya, gak pernah diresapin dalam kolbu, gak pernah dijalankan dalam ruh kita. Sehingga apa? Setiap peringatan maulid tidak pernah menghasilkan syir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadramat tiap kampung ditabu kalau maulid, betul apa betul? Orang yang baca selawat suaranya udah cakep-cakep banget udah, betul apa betul? Pukulannya udah bikin ajib banget udah. Vokalisnya jangan ditanya. Tapi saya bingung. Padahal hadirin, jaminan dari Allah, manusia yang memperingati maulid dari Nabi Muhammad, yang mana dikatakan oleh Al-Imam Syirri As-Saqati dalam kitab Nikmatul Kubra al-Ala min baiti. Imam Jalaluddin Syuuti pernah menceritakan, "Au masjid, au mahalla, fihi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa haffatil malaikah." Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita baca maulid, bukan cuma sekedar dirisan, dipikir-pikirin itu Rasulullah, kelahirannya, nurnya, cahayanya, perjuangannya, hidup dalam keadaan benar-benar menjaga akidahnya, pengorbanannya. Kalau nggak pernah dipikir-pikirin, dihayatin, dikhusyuin, nggak dimasukin dalam hati dan ruh, nggak akan pernah maulid ini ada manfaat. Kenapa? Jaminannya amun tamun. 1 tahun setiap memperingati maulid, negeri akan aman dari segala macam musibah. Yang kedua, tadi barusan dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin Syuuti dan Al-Imam Syirri As-Saqati, peringatan maulid di mana dibacakan Fatihah, dibacakan sejarah riwayat Nabi Muhammad, tempat tersebut bukan hanya dipenuhi oleh manusia, malaikat akan rapat di tempat tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana kagak mau aman? Lihat
kelihatan masih ada yang kosong. Nanti kalau Allah buka ini hijabnya, bisa pingsan malaikat pada duduk nyembel di sini. Ini yang bercerita ulama-ulama salafun saleh, yang kitabnya sering kita baca, yang ilmunya sudah kita amalkan, nggak pernah kita ragukan kewaliannya, dan kita beriman kepada beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi apa hadirin? Pertama kali yang memperingati Maulid adalah Allah Ta'ala. Mana dalilnya? Buka kitab Maulid sini dulu. Barusan Maulid yang antum baca itu semua jelas dalil dikatakan. Dalam kitab Hikmatul Kubra al-Alam, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengambil sebuah hadis ditulis dalam kitab tersebut bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan, dan juga Al-Imam Abu Hurairah, wa min dalalati hamli Aminah bi Rasulillah. Ludabatin Quraisy nataqatil khalaila faqalat humila bi Rasulillah. Dalam sejarah Maulid yang antum baca tadi, wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mulinatan bi kamalil bishara wa ma min hamilin hamalat fi dhalikal am illa atat fi hamliha bi gulam min barakati was sa'adati hadzal imam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Satu amalan perintah ibadah sholawat. Ente disuruh, malaikat disuruh, anbiya wal mursalin disuruh, tapi belum ente sebut itu Nabi, Allah udah jadi bintang iklan. Allah yang kasih contoh lebih dulu. Gak usah pakai cari dalil, ini dalil yang jelas. Cara Allah memperingati Maulid beda dengan cara manusia. Allah mempersiapkan Maulid Nabi Muhammad dari tanggal 1 sampai 12 Rabiul Awal. Bayangin hadirin, 1, 2, 3 Allah babat habis itu yang namanya berhala-berhala. Steril. Sebelum Nabi dikeluarkan, dunia sudah steril. Tanggal 4, 5, 6 sampai 9 itu api majusi yang 3000 tahun disembah oleh seluruh umat manusia kafir, dipadamkan oleh Allah untuk menghormati lahirnya Nabi Muhammad. Setelah fahina qaruba awan wa dihadar habib, Nabi ingin dilahirkan detik-detik di waktu fajar. Ini malam hari, Masya Allah, a'latis samawatu wal arduna wa man fihinna bil tahib. Ini dunia rame, gemuruh dengan suara para malaikat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca antum Maulid itu. Itu tasbihnya para malaikat menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Seluruh makhluk Allah perintahkan, Allah mewajibkan kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan untuk ikut andil memperingati Maulid Nabi Muhammad. Di antaranya apa? Kullu dabati di Quraisy nataqatil khalail. Di malam harinya dari barat dan timur itu binatang Allah kumpulkan, Allah berikan satu karomah kemuliaan, bisa berbicara, dialog, berbahasa Arab fasihat kepada seluruh umat manusia, orang-orang kafir yang ada di tanah Mekah dan Madinah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan oleh binatang kepada orang-orang kafir? Humila bi Rasulillah, telah dikandung utusan Allah. Ini binatang bersumpah atas nama Allah. Kaget orang-orang kafir. Coba lagi. Orang-orang kafir, kita tahu binatang yang bisa bahasa sama manusia cuma Nabi Sulaiman, iya nggak? Cuman bahasanya ya bahasa cuma Nabi Sulaiman yang ngerti. Tapi di malam hari, paginya Nabi mau dilahirkan di waktu fajar, ini binatang bisa bahasa manusia, manusia paham bahasa binatang. Artinya apa? Bifasihil ibarah, bisa ngomong bahasa Arab. Allah kasih kesempatan sebagai petunjuk. Kata ini binatang, hei orang-orang kafir, hari ini ente masih menyembah manusia sesama manusia. Min ibadatil ibad. Ente masih menyembah yang namanya pohon-pohon tua, berhala, Lata, Uzza, api, Hubal. Ente masih menyembah bulan, bintang, matahari, daratan, lautan, gunung. Tapi nanti akan diutus Nabi terakhir, Khatmun Nubuwah, Nabi terakhir utusan Allah, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Mereka akan mengenalkan anda kepada agama. Inna dina indallahil Islam, la ilaha illallah Muhammad. Akan mengeluarkan anda
dari sempitnya dunia yang Anda katakan dunia ini ada tempat terakhir, surga bagi kalian. Kelak engkau akan dikeluarkan sampai luasnya akhirat. Sallu ala Nabi. Dan ini burung binatang pada nyanyi, hadirin, nyambut kelahiran Nabi. Ini tiap hari qasidahnya kita baca kalau muludan, tapi nggak pernah kita pahami, nggak pernah kita cerna ini indahnya maulid Nabi. Hadirin, burung-burung pada nyanyi. Itu bocah-bocah kecil suka pada qasidah. Tiap mau azan asar, azan maghrib, rebutan mic sampai putus itu mic. Dia ingin baca qasidah, nyanyian-nyanyian binatang, burung, untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Apa itu nyanyiannya? Rohatil atyaru tashdu fi layalil wabarik. Baca. وبريق النور يبدو Pukul hadonya. بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي في ليالي المولد، في ليالي المولد راحت الأطيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي ضحت الأطيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي في ليالي المولد، في ليالي مولدي Sallu ala Nabi Muhammad. Bukan cuma binatang yang berundang. Hadarat bi taufiqillah. Ini hadis ya, cerita ini bukan bohong-bohong ini hadirin. Kalau ada nanti orang-orang Wahabi masih ngejar-ngejar kita, maupun di medsos maupun secara langsung, biasanya kalau orang Wahabi ini kan bengal banget ini, tanggung banget. Makanya kalau kita debat, ambil seseorang yang nggak punya sanad guru kepada Rasulullah, berarti nyata gurunya setan, iblis. Manusia yang nggak belajar sama guru, fasyaihuhu syaiton, guru mereka setan. Jadi kalau debat sama mereka, nggak usah adu dalil, ambil kursi timpa kepalanya, selesai urusan. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan ini guru-guru kita bukan orang bodoh, ini hadirin orang-orang soleh. Mereka ini menikmati maulid sholawat kepada Nabi, mereka merasakan dengan dhauk. Mereka nggak mungkin mengajar murid-muridnya untuk perkara bid'ah menjerumuskan ke neraka jahanam. Mereka punya dalil yang kuat atas peringatan ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Bayang. Fahadarat bi taufiqillah Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah. Orang yang sudah dikubur ribuan tahun lamanya. Asiyah binti Asiyah istrinya Fir'aun, wa Maryam binti Imran. Allah tiupkan lagi ruhnya, Allah ajak untuk memperingati maulid Nabi Muhammad, dan sekaligus sebagai bidan membantu persalinan ibunda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Istimewa kelahiran Rasul. Kita semua punya bidan, betul. Manusia yang lahir punya bidan, mau lahir pelojol duluan, pasti ntar ada bidan yang motong tali pusat. Betul apa betul? Macam kalau zaman dulu nih, zaman Abah Kokong bidannya dukun beranak. Kalau orang Sunda bilang berang paraji, betul?
Kalau kita kan udah bidan, puskesmas, segala macam lah sudah banyak. Tapi Rasulullah, bidannya siapa yang ikut meludan? Asia, istrinya Fir'aun. Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa. Wa ma'ahuma minal huril ain man qasamallahu lahu minasyarrafi bil kismatil wafiyah. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu bidadari Allah sudah turun semua. Hei, ente mau dapat istimewaan kasih saya Muhammad, turun, kosongin surga, turun. Itu bidadari semua turun. Dan Allah perintahkan beberapa bidadari untuk menyiapkan kembang-kembang perhiasan. Di antaranya apa? Mengambil satu bahan sifat mata yang wadahnya terbuat dari emas, yang menampannya dari emas. Untuk apa? Makhulan bikuhlil hidayah, menghiasi mata Nabi Muhammad. Dari bayi sekali dipakai sampai mati Rasulullah, gak pernah hilang itu sifat mata. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini perlawan ala samawati wal arduna wa man fihima bitarhib wa amqalul judil ilahi ala ahli wujudil. Ada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang meminta ikut mauludan, nggak diajak. Ya Allah, saya nggak diajak lah. Ente kalau mau mengaku hamba saya, ikut turun. Siapa itu? Tetesan-tetesan hujan yang dijaga oleh malaikat penjaga hujan. Hari ini hujan ikut mauludan dihadirin. Sallallahu Nabi Muhammad. Dulu Nabi waktu lahir ini hujan saat sebentar, karena ingin ikut mengambil kemuliaan dari lahirnya Nabi Muhammad. Hujan serat sekelebat. Kalau orang Betawi itu bingung, hujan lebat salah dia bilang. Hujan deras salah. Yang benar hujan lebih banyak. Bagaimana? Banjir. Masya Allah, turun nih hujan. Untuk apa? Menyamankan suasana, mengadamkan suasana, mendinginkan suasana. Dan detik kelahiran Nabi Muhammad, Allah pilihkan jalan yang sangat amat terhormat dan teristimewa. Seluruh Nabi, Anbiya wal Mursalin lahir di sesar. Jadi dokter jangan bodoh-bodohin orang. Dari zaman Nabi Idris itu lahir semua di bedah. Nggak ada Nabi keluar dari kemaluan ibunya. Bukan berarti keluar dari kemaluan ibu tidak terhormat, bukan. Ini membedakan manusia biasa dengan manusia istimewa. Semua lahirnya di bawah pusar bedah. Al-Imam Nawawi dan Al-Imam Tilamsani berbeda dengan beberapa imam. Di antaranya Imam Qalyubi. Imam Qalyubi mengatakan Nabi Muhammad disesar sama seperti Nabi yang lain, di bawah pusar. Tapi kata Imam Nawawi dan Imam Tilamsani, oh beda. Nabi tidak disejajarkan dengan kemaluan ibunya. Ini cara Allah menghormati kekasihnya. Dengan cara apa? Dibedah, digeser di sebelah kiri lambung ibunya. Di bawah tulang iga, tepat di bawah segaris pusar sebelah kiri. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bu, baru tahu ya. Makanya jangan tonton telenovela mulu. Iya, sejarah maulid Nabi lebih indah dari segala-galanya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jangan nonton ku menangis itu mulu ditontonin. Amit-amit haram jadah. Film kagak selesai-selesai. Iya, nonton sinetron akhirnya lu jauh dari Nabi Muhammad. Nauzubillah. Iya, sampai dia kagak tahu Nabi lahir di bedah di sebelah kiri. Dipikir Nabi keluar dari hidung. Ya Allah hadirin. Itu waktu Nabi disesar oleh bidadari dan oleh Siti Maryam dan Dewi Asia, istrinya Fir'aun, terbelah sesaat. Tak ada darah menetes sedikit pun, tak ada merasa sakit sedikit pun. Kata ibunya, pada waktu saya hamil, beda dengan orang-orang yang lain. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan, munjung kayak nasi tumpeng, berat, luar biasa berat. Tapi Nabi waktu dalam kandungan ibunya, sesenti pun perut nggak merasa gemuk dan tak pernah merasa membawa beban yang berat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya rata begitu. Kenapa hadirin? Apa buktinya? Begitu Nabi keluar dari rahim ibunya, keluar bentuknya cahaya. Awas, ada beberapa ulama, bukan beberapa sih yang saya baru dengar, baru 1 orang. Cara lancang Nabi lahir biasa nggak bercahaya. Saya bingung. Nabi ini dibilang nggak bercahaya.
Dan saya mesti kasih penerangan, Nabi bukan bercahaya dan Nabi dikatakan tidak bercahaya. Nabi ini bukan bercahaya, Nabi adalah cahaya. Sajidan, syakiran, hamidan, keluar dari rahim ibunya, tertutup dengan secara otomatis, berjalan menghadap kiblat, sajidan, sujud di hadapan Allah, syakiran, bersyukur atas karunia Allah, hamidan, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang sangat amat indah, cahaya yang begitu terang membias sampai ke negeri Syam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sehingga dalam syair dikatakan begitu indah, cahaya sang Rasul telah lahir, cahaya penerang dunia, terus mulia penyejuk jiwa, burung-burung bernyanyi, matahari datang pujaan hati sebagai obat diri. Maulaya sholli wa sallim, semuanya linda iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Malaikat memuji, pukul hadronya bidadari berseri, menyambut sang Nabi, utusan Allah Rabbi. Hancurlah berhala, terkunci neraka, sambutan yang esa untuk umat manusia. Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi yang paling mulia, sempurna jiwa raga, tiada merasa lelah, selamatkan umatnya dari api neraka kepada nikmat surga. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini dalil kuat. Buat apa lagi kita ladenin orang-orang Wahabi yang langsung menjadi contoh dan perintah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cuma sampai di situ, hadirin, Allah memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ini kalau saya bahas habis semua sudah. Bagaimana Allah menebar karpet yang hijau setiap langkah-langkah Nabi Muhammad menuju rumah daripada ibu susu beliau, Dewi Halimatus Sa'diyah. Cara Allah memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, keluarnya Rasulullah begitu indah, cahaya yang sampai membiaskan negeri Syam. Selama 3 hari ibunya tahan lapar dan tahan haus, takut melihat cahaya tersebut, tak berani mencolek, gendong, apalagi nyusuin. 3 hari lamanya, gak makan, gak minum.
terselimutkan serban, dia tutup ngeringkuk begini aja udah. Takut hadirin. Dia nggak salah. Kakek beliau dengar lahir Sayyidina Abdul Muttalib. Dapat kabar dari siapa? Dari Siti Suaibah, budaknya Abu Lahab. Lari sekencang-kencangnya ingin masuk ke rumahnya Dewi Aminah sebagai mantunya. Begitu mau masuk, kaget melihat malaikat tinggi-tingginya segede pohon kelapa. Kata Siti Suaibah, sudah jangan, saya cuma dapat lihat cahayanya dari jauh. Kau nggak boleh dekat. Ah, cucu gua lahir lo ngarang-ngarang aja lo, mata lu somplak. Waduh, Betawi ini keluar. Ini sahabat dia lihat malaikat. Dalam riwayat dikatakan, kata Imam Jalaluddin Suyuti, itu Sayyidina Abdul Muttalib mental sejauh-jauhnya kedorong cahaya malaikat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Abdul Muttalib? Ya Allah, dia bilang, saya udah nggak punya kaki, udah nggak punya tangan, nggak punya tulang belulang, jalan merangkak, leor gitu. Kagak kuat kedorong cahaya. Apalagi ibunya yang di sebelahnya begitu. Tapi setelah 3 hari lewat, satu persatu malaikat dipulangkan. Bidadari kembali ke alam surga. Dewi Aminah dan Siti Maryam kembali ke makbarahnya. Tinggal Nabi Muhammad berdua-duaan dengan kekasihnya ibundanya Dewi Aminah radhiyallahu anha. Dia lihat Nabi nyamperin ibunya, dipeluk, dicium, dipangku, diperhatikan dari kepala sampai jari kaki. Apa kata Dewi Aminah kepada kekasihnya Muhammad ibn Abdullah? Alfiu anfi mimiul fami nuniul hajib. Sudah tercatat dalam kitab Maulid. Dia bilang demi Allah, Allah bilang Allah. Belum pernah saya melihat manusia satu tanah harum Mekah yang hidungnya lebih cantik daripada anak saya Muhammad bin Abdullah. Tidak terlalu mancung, orang kalau terlalu mancung cakap apa jelek? Jelek, tukang balon pada kabur. Terlalu pesek, udah kayak sundel bolong. Jelek banget. Makanya jangan aneh kalau habaib anak cucu Nabi Muhammad sedikit setetes mewarisi daripada sifat cantik dan tampannya Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi saya sedikit bangga dikit. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Iya. Ya Allah hadirin. Dia bilang apa? Hidungnya nggak sama sama manusia di luar sana. Yang lebih istimewa lagi mimiul fami. Saya punya anak ini bibirnya merah mereka dari bayi, indah banget. Kalau dia lagi mingkem, tengah-tengahnya bolong seukuran batang korek. Kalau dia buka mulut, yakhruju misku min fihi, keluar dari rongga mulutnya wangi misik yang belum pernah saya cium di dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Nuniul haji. Punya alis ini seperti huruf nun. Melengkung, kiri kanan bersambung, tengahnya terurai, terangkai nyambung. Dari bayi aja udah nyambung, bayangin sallallahu alaihi Nabi Muhammad tebal. Terus apa? Bola matanya hitamnya tebal, putihnya dikit. Jadi kalau Nabi Muhammad melek, balik dari atas diri atau digendong, persis huruf nun mata adalah titiknya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan kalau dilihat bola mata tegas-tegas daripada lapisan mata dan bawah atas bawahnya, kata ibundanya apa? Makbulan bikuhlil hidayah. Itu mata hitam seperti orang udah dipakein celak, padahal dipakein oleh bidadari dari celak sorga. Sehingga orang yang melihat Nabi Muhammad, jangan ibundanya, jangan Siti Suaibah, jangan seluruh ibu susu. Ini ilmu buat ibu-ibu nih, buat bapak-bapak, semua yang hadir di sini. Saya mau tanya nih, jawab. Penting banget ini hadirin. Lebih penting daripada film. Ku menangis. Bu, Rasulullah punya ibu susu. Berapa ibu susunya? Berapa? Sinetron mulu sih udah tonton. Mampus lu, tanya gak jawab lu. Semua nih bapak-bapak nih yang tukang ojek segala macam nih. Bukan sering baca maulid, dengar maulid, sering duduk di sawah hidayah, jangan malu-maluin lu. Berapa ibu susu Nabi Muhammad? Ibu susu aja lu kagak hafal, gimana sih lu? Jaga-jaga tetangga lu hafal semua. Kampret banget lu. Si Ica, si Mary, si Maryam, minta lu hafal semua. Ibu susu Nabi lu kagak tahu. Dalam riwayat kata Nabi diriwayatkan oleh daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ibu susu Nabi ada 9.
makanya besok-besok kalau kita bikin lagi tabligh akbar, undang kiai yang beneran, yang ketawa mulu kayak orang gila, yang tadi bikin gila akhirnya. Mana sejarah Nabi yang dibaca oleh ustaz-ustaz ini? Oleh kiai, suaranya udah enak banget, tapi yang nerangin apa? Dia ngejaplak di sini, mengawak ketawa, bikin kita jadi gila, lupa kepada Allah. Pulang nggak ada sir, nggak ada athar, nggak ada bekas, nggak ada sedih, nggak ada bayar, nggak ada pengorbanan, nggak jalanin sunnah. Kenapa? Karena dia nggak cerita Rasulullah. Ini maulid yang benar ini. Dicerita Nabi dari awal, dikandung, dilahirkan, dikeluarkan, jasad Nabi, pengorbanan Nabi, besarnya Nabi, keistimewaan Nabi, diceritakan. Inilah sebenar-benarnya maulid, inilah sebenar-benarnya majelis yang paling berkah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ibu Nabi kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ibunya namanya Siti Syifa. Sayyidina Abdurrahman bin Auf punya ibu namanya Siti Syifa. Ternyata ibu beliau pernah menyusui Nabi beberapa kali. Siti Syifa. Pertama, Limatus Sa'iyah, Siti Suhaibah, Siti Barakah, Siti Syifa. Bahkan ibunya yang nyoba beberapa kali nggak keluar susunya. Terus kata Nabi, saya pernah disusui oleh 3 orang yang namanya sama, dan semua nenek saya, turunan saya, keluarga saya. Siapa? Bibi saya, Hababah Atikah. Nenek saya, Hababah Atikah. Atikah juga. Buyut saya, Masya Allah, buyutnya Rasulullah pernah nyusuin, namanya Atikah juga. Ini apalin nih. Jangan sampai kita lupa. Giliran film, menang, itu lagi dah. Itu udah hafal. Giliran yang begini-begini kita kagak hafal. Ya Allah hadirin. Jangankan ibu susu dan semuanya terpesona dengan Rasulullah. Itu bola mata Nabi, wajah Nabi kalau dilihat, ulama mengatakan mara'a wajha kaya saat. Orang udah lupa daratan sudah. Gak akan pernah mempalingkan wajahnya ke tempat yang lain kalau sudah fokus melihat Rasulullah. Ini orang kafir yang sangat kelotokan, Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab siapa namanya? Abdul Uzza. Abu Jahal siapa? Abul Hakam. Nama aslinya siapa? Umar bin Hisham. Cakap namanya, Umar bin. Ini berdua sepakat, berjanji. Kata Abu Lahab, Abu Jahal, kita berjanji. Kalau kita di jalan-jalan berpapasan, karena apa? Ini Muhammad ini kalau pakai minyak wangi, entah beli di toko di mana dia bilang. Iya, jarak 500 meter udah kecium. Nah, kalau kita lihat udah ada bau-bau, kita buru-buru cari gang yang lain. Jangan sampai kita papasan. Kalaupun kita sial papasan lihat muka dia, muka kita libat sama sorban. Jangan sampai. Kenapa? Kata Abu Jahal, 1 detik saja kalau kita sanggup melihat wajah Muhammad, kita akan beriman kepada akidahnya, kita akan percaya bahwasanya dia adalah Muhammad Nabi terakhir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Pantas saja Nabi Muhammad dikatakan sekali melihat wajah Nabi, mara'a wajhaka ya saat. Semuanya, ya karimal. Pukul.
kita memanggil kiai-kiai yang tukang melawak di majelis Rasulullah. Kita lihat kalau duduk di majelis Nurul Mustafa, kita duduk di majelisnya Habib Mundir, ada yang cekakakan, ada yang cekakakan kayak orang gila. Haram Rasulullah hadir di majelis di mana orang berketawa. Dan yang kedua, majelis Rasulullah haram dipakai cerita politik, haram dipakai buat berkelahi, buat berantem, buat berebut pangkat, buat berebut caleg, pilkada segala macam. Haram majelis Rasulullah. Yang ada ini haram jadah, nggak bakal cumbu surga yang begini. Ya ini majelis Nabi Muhammad. Kita tumpaki buat jual partai, buat pemilihan presiden segala macam. Nauzubillah min zalik. Ini buat ibadah, buat membuka hijab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Makanya kita jangan pernah ribut, apalagi orang Betawi. Orang Betawi ini kental dengan maulid. Betul apa betul? Bangun rumah dia bikin maulid, sunatan dia bikin maulid, nikahan dia bikin maulid, kawin lagi bikin maulid. Betul apa betul? Iya, kita mesti jaga ini hadirin. Jangan sampai sesuatu yang sudah menjadi kenikmatan yang luar biasa dengan maulid, semua ibadah kita jadi meningkat, jadi berantem beres maulid. Gara-gara apa? Majelis Rasulullah dipakai buat kampanye, buat rebutan partai, buat pilpres dan pilkada. Nauzubillah min zalik. Jangan. Bahayanya kayak begini. Terus. Udah ya? Satu lanjut. Ustaz nanya dulu, lanjut apa yang dulu? Agak kokong lanjut. Roman-roman matanya udah sepakat aja. Itu bagus, bagaimana lanjut? 10 menit lagi ya, 10 menit ya. Jadi maulid ada pahalanya, dalilnya udah jelas. Peringatan maulid pun ada dalilnya langsung dari Allah Ta'ala. Kalau saya lagi cerita hadisnya Rasulullah, sahabat, kalau ulama, udah Allah yang jabarin selesai sudah, nggak usah lagi ragu. Dan juga hadirin, apa sih tujuan maulid? Tujuan maulid adalah ingin mengamalkan satu apa perintah Allah yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi. Apa sih uswatul hasanah Nabi? Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Kita lihat pemuda, pemudi, laki-laki, perempuan, bahkan orang tuanya hari ini apa? Krisis akhlak karena nggak pernah duduk di majelis Sayyidul Mustafa. Betul apa betul? Krisis akhlak kita. Sekarang saya mau tanya, 24 jam nih anak, dia pakai nggak akhlak Rasulullah? Mainan dia Al-Quran apa handphone? Handphone! Ya Allah hadirin, ulama-ulama dulu bagaimana? Anda tahu sahabat Nabi Muhammad yang bernama Khalid bin Walid, julukannya pedang Allah yang terhunus. Beliau punya bapak gembong munafik, namanya Walid bin Mughirah. Kalau dia baca syair, itu perempuan-perempuan dikasih serau sama dia. Raja-raja siapapun kalau dengar Walid bin Mughirah baca syair, lumpuh, nggak bisa ngomong sudah. Tumbang syairnya, jatuh syairnya, hanya dengan lisannya Nabi Muhammad dibacakan Al-Quran surah Toha ayat 3. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dia tahu dia punya anak masuk Islam, nggak tanggung-tanggung namanya Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid ini adalah Al-Quran berjalan, menjadi panglima perang, jenderal, sesungguhnya jenderal, tak pernah sedetik pun meninggalkan Al-Quran. Walaupun dia perang, Quran selalu ada di dada dan di pikirannya. Waktu dia lagi berbaris mau perang, dikatakan, sahabat-sahabatku yang hari ini ingin mengambil keistimewaan mati syahid di jalan Allah, jangan sampai ente melupakan gara-gara jihad pengen berebut syahid, hari ini ente lupa menghatamkan Al-Quran. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lagi perang, sibuk-sibuk menghatamkan Quran. Apa kata Malik bin Dinar? Ya Khalid bin Walid, hari ini saya sudah menghatamkan
40 kali Al-Quran. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ada yang begitu? Hah? Pernah dengar Habib Sehan Al-Bahar? Wan Sehan, kenal nggak? Saya punya paman, hari ini ponakannya duduk di depan ente. Habib Sehan bin Mustafa bin Abdullah bin Idrus bin Soleh Hasan bin Soleh. Kakek beliau yang kelima namanya Habib Hasan bin Soleh. Nggak jauh-jauh nih Hasan bin Soleh, kita jangan kita sahabat. Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Kenapa dijuluki Al-Bahar padahal marganya Al-Jufri? Bapaknya Habib Soleh Al-Jufri, dia digelari Al-Bahar karena apa? Setiap malam mengasingkan diri dari keluarganya, sholat di tengah laut, sejadahnya digelar, sejadahnya ngambang sampai ke tengah laut. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, kata rumah beliau. Wali Akto, bukan tutup lagi, Akto. Pernah memegang seluruh dunia. Keistimewaannya apa? Kalau dia ke tengah laut, sholat cuma 2 rakaat, gak banyak. Yang dia baca apa? Rakaat pertama, ba'da Fatihah, 70.000 surat Al-Ikhlas. Rakaat kedua, ba'da Fatihah, menghatamkan Al-Quran. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada di sini yang baca Al-Quran 1 hari aja hatam tiap hari, ada nggak? Yang nggak usah. 15 juz ada? Ada nggak? Setengah juz ada? 1 juz ada setiap hari, 1 juz. 1 ain ada, 1 ain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Anda tahu akhlak Rasulullah, wa kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Rasulullah akhlaknya Al-Quran. Kalau Anda hari ini tiap hari maulid tapi pulang sampai rumah gak pernah baca Quran, itu maulid gak ada mempan pada diri Anda. Wa kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau Al-Quran. Ente tahu saking istimewanya Al-Quran yang sudah ada di dada Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid pernah datang ke negeri Persia, ketemu sama perempuan permaisuri Persia yang ahli meracik racun. Kalau dia sudah bikin racun, sekuat apapun kita minum setetes, gosong gitu punya muka sampai kaki. Kata Khalid bin Walid, jangan setetes, ente bikin 1 gayung. Bikin 1 gayung, ini bawa kemari. Kalau Anda pengen tahu dahsyat mana racun yang ente buat, dari Persia dengan Quran yang saya baca. Dia baca, kita baru makan kangkung aja semuran. Quran lu baca apa kagak? Kampret. Lu baru makan tahu aja kolesterol, makan tempe asam urat, makan kambing darah tinggi, goblok banget yang begini. Mana Quran gak ada dalam dada kita? Padahal Nabi udah kasih tahu, setiap mau makan, kalau nggak mau asam urat, kalau nggak mau kolesterol, kalau nggak mau darah tinggi, ikutin Sayyidina Khalid bin Walid. Ini manusia, rijal yang paling benar ya dia. Kalau mau makan, sebelum baca Allahumma barik karena fima rozaqtana wa qina adzabannar, saya ijazahkan kepada antum. Mau nggak kena asam urat? Nah, ini yang mau ini udah kena semua nih, udah tahu nih. Mau nggak kena kolesterol? Mau nggak kena darah tinggi? Ya Allah hadirin, yang Allah kasih ini semua nih nikmat, kangkung, tauco, apa macam segala macam sayuran, daging, tahu, semua nikmat dari Allah. Allah nggak bakal ngeracunin umat Nabi Muhammad. Kenapa mereka jadi racun? Karena Anda nggak pernah bersyukur akan nikmat Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Racun yang diracik 1 gayung sama Dewi Persia. Baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul alim. Membacanya jangan cuma sekarang, ba'da maghrib, ada ba'da subuh. Makanya Habib Abdul Haddad ngajarin tuh ratib namanya. Setiap maghrib Habib Abdul Haddad nggak pernah berhenti baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi. Mau zuhir mau batin, serang Habib Abdullah nggak akan pernah mampu. Ba'da subuh ditutup dengan wirdul latif. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Iya. Kenapa sih kita mesti memperingati Maulid? Karena kita ingin mengamalkan perintah Allah. Kalau kita mau kenal Rasulullah, kita mau bercermin sama Nabi Muhammad, peringati ini Maulid. Ya Allah hadirin, si cerita panjang lebar tadi nggak habis-habis. Keistimewaan Nabi Muhammad. Terakhir keistimewaan Rasulullah. Rasulullah ini selain seluruh tubuhnya memiliki uang yang luar biasa,
Nabi Muhammad ini adalah obat seluruh orang yang sedang sakit. Nggak usah dipegang, nggak usah dijampe, cukup lihat wajahnya, hari itu penyakitnya sembuh. Sallallahu alaihi wasallam. Mau hidup maupun Nabi udah nggak ada, mau hidup maupun Nabi udah nggak ada, ini tetap berlaku hadirin. Hidup, oh jangan ditanya. Dari bayi udah nyembuhin orang kok. Wa maridin anta aiduhu qad atahallahu bil faraj ya Rasulullah. Salamun alaik. Ada orang sakit, Nabi nggak usah jampe lagi. Kenapa? Rasulullah ini dalam kitab Hujjatullah alal alamin fi mu'jizati sayyidil mursalin ada 3.000 mukjizat Nabi yang semua sudah saya baca. Saya punya kitab dari karangan Imam Ghazali, tebal kurang lebih daripada 2000 halaman, namanya Hujjatullah alal alamin fi mu'jizat sayyidil mursalin. Di situ ada 3.000 mukjizat Nabi. Di antaranya apa? Mengobati tanpa baca doa. Orang lihat mukanya langsung sembuh. Salah satu ada sakit parah, siapa? Sayyidina Qatadah. Sayyidina Qatadah ini waktu perang, Nabi lagi dikeker, mau dipanah. Begitu panah itu terbang keluar daripada busurnya, anak panah ini arrow-nya terbang, sudah hampir kena jantung Nabi, dihalangi oleh Sayyidina Qatadah bin Nu'man, kena mata kanannya, cerot. Yo Allah. Mudah-mudahan besok kita punya murid ya begini ya, agak itu bagus. Kalau lagi musim-musim perang kita mau dibacok, datang Bang Jamal, bacok kepala gua. Gua paling minta pembayaran dia. Lagi holir, mana hol ya dia lagi. Modalnya nih dukun teluh ini yang begini. Boro-boro belain guru yang begini. Bayangin, begitu dijagain, matanya kena panah, dicabut, pecah bola mata, ngantil, nempel di pipi. Datang sama Nabi, nangis, bukan sakit, bukan karena takut. Kenapa? Ya Rasulullah, doain, biar nyambung lagi. Kenapa? Ini buat syahid kata Nabi. Ya, syahid ya Rasulullah. Sekarang saya kan belum nikah. Siapa yang mau perempuan perawan sama orang punya mata ngantil di pipi? Dia bilang. Ya akhirnya sama Nabi cuma dipegang, diludahin, kapan nggak doanya? Diludahin cuma masuk lagi ke mata, nempel. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, makanya dalam hadis, dalam cerita, dalam riwayat, ulama menceritakan bagaimana ini keistimewaan ludah dan wangi badannya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ludah Nabi, Warihul Mustafa yashfil alila Allah wa ainu qatadatin khudha dalila Allah. Warihul Mustafa yashfil alila wa ainu qatadatin khudha dalila Allah Allah wa amana wa luha kullal ibadi wa amana wa ibadi wa amana wa luha kullal ibadi Nabiyullah ya khairal bara ya qamarun qamarun sidna nabi qamarun wa jamil sidna nabi wa jamil sallu ala nabi Muhammad. Mata yang sudah pecah cuma diludahin sembuh. Zaman Nabi hidup, bagaimana Nabi yang sudah wafat? Ya Allah hadirin, berapa banyak manusia yang bertawasul kepada Rasulullah, semua urusannya selesai. Sayyidina Farasdak, zaman daripada tabi'in, terus sampai tabi'in, dia hidup di zaman orang-orang yang benci dengan selawat kepada Nabi, dan dia paling hobi baca selawat kepada Nabi. Singkat cerita, dipanggil sama Raja Zolim, dipanggil, diundang makan, nggak taunya bohong, dikerangkeng, ditarik lidahnya pakai tang, digunting sampai putus, dibuang. Lari ke Madinah, nangis di hadapan Nabi Muhammad. Saya mau kasih ijazah supaya ini maulid ada hasilnya, supaya zikir, sholat ada khusyuknya.
Kita sering belajar fikih, sering belajar tauhid, banyak guru-guru kita, tapi terkadang ya ini ilmu seperti ini lupa disampaikan kepada murid-muridnya. Ya karena sudah asyik dengan akhir zaman kali. Jadi nggak pernah mengajarkan bagaimana cara sholat yang khusyuk, nikmat, fikir yang khusyuk dan nikmat, baca maulid sehingga Nabi kelak insya Allah akan hadir. Walaupun sekedar dalam mimpi mudah-mudahan. Ini yang ngajarin kita ternyata anak umur 3 tahun. Siapa namanya? Namanya adalah Al-Imam Sahal bin Abdul. Imam Sahal يا رب صل